Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Jadi puji Tuhan, nggak terasa sudah beberapa bulan saya di tempat pelayanan yang baru. Banyak pengalaman dan cerita-cerita baru selama di sini. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur untuk semua hal yang saya boleh lalui di sini. Banyak pembelajaran baru, banyak pengalaman baru selama saya tinggal di sini. Walaupun masih baru sebentar saya pelayanan di sini, tapi ya penyertaan dari Tuhan Yesus sangat luar biasa sekali. Awal kedatangan saya ke sini langsung disambut oleh suasana lokasi yang tidak ada sinyal, sehingga ya memaksakan saya untuk bisa beli Starlink. Tapi awalnya saya pikir itu memang satu keterpaksaan saya beli Starlink. Yang tidak saya rasakan adalah, yang tidak saya pernah pikirkan, keterpaksaan saya untuk beli sesuatu yang mahal ternyata dampaknya sangat positif untuk jemaat yang ada di sini. Contohnya, kalau dulu mereka, jemaat khususnya untuk yang muda, jika dulu mereka ingin mengerjakan tugas, itu harus cari sinyal wifi ke tempat yang lumayan jauh untuk keluar. Sekitar 45 menit atau mungkin ya kalau naik motornya pelan bisa 1 jaman keluar untuk cari sinyal wifi saja untuk ngerjain tugas. Tapi semenjak ada Starlink, puji Tuhan, mereka bisa nongkrong di pinggir gereja, dan bisa mengerjakan tugas. Jadi puji Tuhan, hal-hal seperti itu saya merasa benar-benar luar biasa sekali. Yang tadinya saya pikir mungkin hanya untuk memuaskan diri saya, ternyata juga bisa berdampak sangat positif kepada khususnya kepada jemaat muda-mudi yang ada di tempat ini. Puji Tuhan. Dan puji Tuhannya juga, dari beberapa muda-mudi yang ada di gereja ini, di gereja tempat saya pelayanan yang sekarang, itu puji Tuhan, mereka semuanya adalah pribadi-pribadi yang sangat berprestasi. Saya bilang mereka berprestasi karena mereka ada yang dapat juara 1 itu dari SD, SMP sampai SMA. Sampai SMA sekarang mereka masih bisa mempertahankan juara 1 itu sesuatu yang sangat luar biasa. Yang juara 1-nya ada 4, 2 SMA, 2 lagi SD. Yang SMP juara 2 cowok. Terus ada yang masuk 5 besar juga. Jadi saya merasa dengan adanya Starlink itu sudah sangat menolong mereka untuk belajar selama untuk sekarang ini. Tetapi yang nggak saya sadar, walaupun sudah punya internet yang bagus, ternyata mereka nggak punya device yang mumpuni untuk belajar. Ada beberapa muda-mudi yang saya ambil HP-nya, saya pinjam untuk lihat. Itu ada HP yang RAM-nya 3, memori internalnya sekitar 64. Dan itu HP sudah dipakai dari 2019, 2020. Ya paling muda HP-nya itu sekitar 5 tahun pemakaian. Itu HP yang paling muda. Ada yang lagi di bawah itu bahkan pengecasannya itu masih belum menggunakan Type-C, tapi masih pengecasan yang zaman dulu itu. Yang penting HP-nya bisa browsing, walaupun lambat mereka masih pakai. Jadi itu membuat saya sangat terharu sekali. Dengan keterbatasan, mereka tetap semangat untuk belajar. Dan saya berdoa supaya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan saya, Tuhan Yesus memberkati pelayanan saya, Tuhan Yesus memberkati kesehatan saya, dan saya bisa cari berkat untuk memberkati handphone baru, device baru untuk mereka yang lebih mumpuni untuk dipakai dalam belajar. Dan puji Tuhan, saya sekarang sudah dengan device baru untuk mereka dari merek mungkin lumayan lah, ini sangat lumayan untuk belajar. Dan ini RAM-nya 8, internalnya 256 GB. Jadi ketimbang yang kemarin mereka pakai, ini sudah jauh lebih baik. Ini semuanya masih segel ya. Jadi saya berusaha memberkati para muda-mudi ini dengan hal yang benar-benar baru dan benar-benar masih disegel. Apakah cuma satu? Tentunya tidak. Saya beli beberapa. Apakah cuma 2? Oh tidak, masih ada. Masih ada. Mana lagi? 3. Oh masih belum.
masih belum, 3 belum, karena 3 itu udah pasti nggak cukup untuk mereka, khususnya untuk yang SMA. Mereka pro device yang sangat mumpuni untuk pembelajaran. Ini seluruhnya, jangan dihitung harganya berapa, tetapi setidaknya ini sudah sangat menolong untuk muda-mudi yang berprestasi di tempat saya pelayanan sekarang. Saya punya berkat dan seharusnya ini jatah saya. Ya, berkat ini seharusnya jatah saya, tetapi untuk apa saya nikmati sendiri? Lebih baik saya menikmati dengan para muda-mudi di sini supaya mereka lebih semangat dan semakin berprestasi dalam pembelajaran. Dan saya berdoa supaya nanti setelah mereka selesai SMA, mereka juga bisa melanjutkan kuliah. Jadi sukacita yang mereka miliki, saya juga merasakan sukacita yang sama. Jadi ketika saya punya berkat, lebih baik kami saling memberkati. Untuk yang mau berkomentar mungkin akan berkata ini kesia-siaan, bagi saya ini keputusan yang sangat tepat. Setelah saya berdoa, saya melihat kondisi di sini, saya memutuskan untuk mengambil ini untuk mendukung para muda-mudi di sini untuk bisa semangat lagi dalam belajar. Sekarang mereka tidak ada lagi alasan untuk telat ngirim tugas karena HP-nya ke restart sendiri, telat kirim tugas karena file yang dikirim sulit untuk dibuka, sulit untuk ngirim tugas karena persoalan HP yang baterainya cepat drop. Sekarang alasan itu sudah boleh dipensiunkan. Alasan-alasan klasik seperti itu sudah boleh dipensiunkan dan kita akan mulai dengan lembaran yang baru. Kita akan mulai dengan lembaran baru dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberkati saya dalam pelayanan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman yang masih mendukung saya dalam pelayanan, dan berkat yang saya peroleh saya bagikan juga untuk semua jemaat. Baik dengan acara syukuran kami makan bersama ataupun dengan cara yang seperti ini. Jadi saya beli 4 handphone untuk mendukung para muda-mudi boleh meningkatkan prestasi mereka. Untuk sinyal internet sejauh ini masih saya yang nanggung sendiri. Memang rasanya sangat berat, tapi saya percaya dengan banyaknya pengorbanan yang saya lakukan di tempat ini, maka Tuhan Yesus akan semakin memperhatikan keringat saya. Sedikit terharu cerita ini, saya pengen tapi ya nggak boleh, laki-laki nggak boleh nangis. Saya merasa dulu saya sekolah sangat sulit sekali untuk sekolah, dan kenapa sekarang ketika saya sudah mendapatkan berkat tidak mempermudah langkah-langkah para remaja di sini untuk sekolah dengan lebih fokus. Saya berdoa supaya saudara yang nonton video ini juga boleh memperoleh berkat yang lebih, dan jikalau saudara sudah memperoleh berkat yang lebih, maka jangan pernah nikmati sendiri. Ajak tetangga sekitar, ajak para fakir miskin, janda, atau para hamba Tuhan yang ada di pelosok daerah, berkati mereka. Jangan pernah nikmati berkat sendiri. Silakan berbagi dengan dengan semua yang ada di sekitar saudara. Tetapi sebelum melihat terlalu jauh, perhatikan dulu di sekeliling saudara, baik yang ada di keluarga inti saudara maupun yang ada di dalam gereja saudara. Perhatikan dahulu mereka, baru berbagi berkat dengan yang lain. Kiranya Yeshua HaMashiach senantiasa memberkati kita semuanya. Shalom.